Boleh. Bismillah, sahabat semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul kembali dan kita melanjutkan kajian Kitab Fathul Bari dari yang periode sebelumnya. Mengingatkan kembali, mari kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan mengucap basmalah tanpa berlama-lama lagi, kami serahkan kepada Ustadz untuk melanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'awat dari Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada bab ke-21. Babun liya'zimil mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Bab hendaknya seseorang serius ketika meminta, yaitu merengek-rengek, ya. Serius untuk meminta, karena Allah itu tidak ada yang memaksanya. Allah itu tidak ada yang memaksanya. Bab ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menyampaikan di antara adab doa. Ketika seorang berdoa, serius aja, minta aja, merengek-rengek, minta kepada Allah, bersungguh-sungguh ketika meminta. Karena mudah bagi Allah untuk mengabulkan, ya, mudah untuk Allah mengabulkan. Ya, tidak boleh seorang berdoa, ya Allah kalau kau ingin kabulkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, itu enggak boleh. Tugas dia hanyalah, yang penting dia serius meminta, karena tidak ada yang bisa mengatur-ngatur Allah, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail, qala akhbarana Abdul Aziz an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaknya dia serius meminta. Al-mas'alah maksudnya meminta. Wala yaqulanna, dan jangan sekali-sekali dia berkata, Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lahu. Jangan dia berkata, ya Allah kalau kau berkehendak, kabulkanlah, berikanlah kepadaku. Tidak perlu dia mengatakan demikian, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak merasa terpaksa untuk mengabulkan atau tidak. Jadi tugasmu hanyalah serius dalam meminta. Yang semakna, Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berkata, ya Allah ampuni aku jika kau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Liya'zimil mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Hendaknya dia serius dalam meminta, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tidak terpaksa untuk mengabulkan apa yang diminta oleh seorang hamba. Dua hadis ini dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik, yang hadis yang pertama dan kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maknanya sama. Di antara adab doa adalah seorang ketika berdoa jangan bilang, ya Allah kalau kau berkehendak kabulkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Larangan ini ada sebab larangan dalam berkata, dalam berdoa. Kalau kau berkehendak kabulkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jika kau berkehendak, jika engkau mau atau berkehendak, kabulkanlah. Berkehendak, kabulkanlah doaku. Ini ada tiga sebab larangan, ya. Yang pertama, perkataan seperti ini, ya, seakan-akan Allah terpaksa, ya. Seakan-akan Allah terpaksa dalam mengabulkan. Seakan-akan kalau terpaksa, seakan-akan apa? Kabul atau enggak, seakan-akan terpaksa. Allah enggak ada yang paksa Allah, enggak ada yang ngatur Allah. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini berdasarkan hadis tadi, fa innallaha la mustakriha lahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang memaksanya, ya.
dan Allah tidak tidak akan merasa terpaksa ya. Yang kedua, larangan yang kedua, seakan-akan permintaannya besar bagi Allah. Sulit atau besar bagi Allah. Dan ini juga terlarang dalam hadis ya. Rasulullah SAW berkata ya, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Ya, dalam hadis, dalam riwayat, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Tidak ada yang susah, tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah kalau Allah sudah memberi ya. Kenapa? Karena Allah Maha kuasa, Maha kaya tanpa batas. Ini kalau manusia iya, kalau kita pergi ke raja atau ke penguasa, ke presiden atau ke menteri, kita bilang, ya kalau baginda mau, oke, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kalau manusia. Kalau Allah tidak ada terpaksa bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah. Atau suatu kita enggak enak, ya Allah ini permintaanku besar banget. Kalau kau enggak ya enggak apa-apa. Itu kalau kita minta sama manusia oke. Karena manusia memang terbatas, aset dia terbatas. Kalaupun asetnya tidak terbatas, dia pun pelit ya. Tapi kalau Allah tidak pantas kita bilang demikian. Kita minta aja, serius saja tugas kita, serius meminta, adabnya serius meminta. Allah kasih nggak kasih urusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita komentari, ya Allah, kalau kau mau kasih enggak juga enggak apa-apa. Ini dua hal yang menyebabkan ini terlarang. Yang ketiga, seakan-akan yang meminta itu, yang berdoa tidak butuh, kurang butuh ya, pada Allah. Ya ini bertentangan di tanafa, bertentangan dengan adab dalam berdoa. Orang berdoa itu harus dia merendah, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berdoa seakan-akan tidak merasa butuh ya. Kalau engkau kabulkan oke, kalau enggak juga enggak apa-apa. Maka ini semua dilarang. Tiga sebab ini menjadikan doa seperti itu dilarang. Jadi kalau kita berdoa saja, enggak usah bilang kalau kau berkehendak silakan ya Allah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan makna yaitu liya'zim fil du'a liya'zim fil mas'alah, dalam sebagian riwayat liyu'azzim raghbah, dalam sebagian riwayat liyu'azzim raghbah, yaitu hendaknya dia besarkan keinginannya, yaitu dengan mengulang-ulang, dengan ilham merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan. Karena tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Hadis ini, faedah hadis ini di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu jangan seseorang putus asa dari doa, dan hendaknya berharap, hendaknya penuh harapan. Kemudian kenapa? Karena iblis saja dikabulkan. Kata disebutkan Ibnu Hajar meriwayatkan dari perkataan Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, la yamna'anna ahadana ad-du'a ma ya'lamuhu fi nafsihi min at-taqsir, ya. Dan hendaknya penuh harapan meskipun kita melakukan dosa, melakukan kesalahan. Ya. Kenapa? Karena iblis aja doanya dikabulkan. Kata Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, dinukil Ibnu Hajar Fathul Bari, janganlah la yamna'anna ahadan ad-du'a ma ya'lamu fi nafsihi min at-taqsir. Jangan sampai kekurangan seseorang karena dia merasa saya banyak dosa, saya malas salat, saya malas ibadahnya kurang khusyuk,
saya malas baca Quran. Jangan sampai kondisi dia seperti itu menghalangi dia untuk tidak berdoa. Jangan. Ya, kekurangan yang dia lakukan, dosa yang dia terjerumus darinya, tetap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Ibnu Uyainah, fa inna Allah qad ajaba du'a syarri khalqihi wa huwa iblis. Hina qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa hambanya yang paling buruk, yaitu iblis, ketika iblis berdoa, rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, innaka minal munzarin. Allah kabulkan, kau akan ditangguhkan kematianmu sampai hari kebangkitan. Ya, ini dalil bahwasanya seorang senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kekurangan yang ada pada dirinya menghalangi dia untuk berdoa. Kapan kita tidak berdoa, kita semakin terjerumus dalam kemaksiatan. Seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara faedah disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika Rasulullah SAW menyebut tentang seorang yang makannya haram, minumnya haram, kemudian dia berdoa angkat tangan. Kata Rasulullah SAW, wa masyrabu haram. Sebenarnya kita sudah pernah jelaskan dalam hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Wa ma'kulu haram, masyrabu haram, wa balbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dia makannya dari hasil yang haram, minumnya dari hasil yang haram, kenyang dari hasil yang haram, pakai pakaian dari hasil yang haram, bagaimana mau dikabulkan? Di sini kalau tidak salah kata Ibnu Daqiqil Aid, saya lupa juga tapi saya ingat salah seorang ulama mengatakan, Nabi tidak mengatakan lan yustajaba lahu, tidak akan dikabulkan doanya orang yang seperti ini. Tapi Nabi hanya mengatakan fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan? Artinya sulit, tapi mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Tapi sulit secara aturan ini sulit orang seperti ini karena makannya haram, minumnya haram. Ya, dan kita tahu di antara sebab dikabulkan doa adalah dengan makanan yang halal, minuman yang halal. Ya, hasil yang halal mudah dikabulkan doa, tapi bukan berarti tidak bakalan dikabulkan. Ya, karena Nabi hanya mengatakan fa anna yustajabu lahu, sulit untuk dikabulkan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala. Artinya seorang apapun kondisi dia berdoa kepada Allah. Minimal ketika dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia berdoa, ya Allah, keluarkanlah aku dari tawanan maksiatku, tawanan hawa nafsuku. Lepaskanlah aku tertawan dari nafsuku, dari hawa nafsuku, dari maksiat yang aku lakukan. Minimal itu. Lihatlah iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan, aku ingin menggoda anak Adam. Kata Allah, innaka minal munzarin, sungguhnya engkau ditunda kematianmu. Demikian juga Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin Arab yang mereka senantiasa menyembah berhala, melakukan kesyirikan. Tatkala mereka tulus berdoa, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum musyrikun. Mereka tatkala berlabuh di lautan dalam kondisi genting, ya. Mereka berdoa, mereka musyrikin, mereka berdoa, ya Allah selamatkan kami. Allah selamatkan enggak? Allah selamatkan. Allah selamatkan. Padahal mereka bukan makan riba, bukan hanya berzina, mereka musyrikin. Mereka musyrikin. Oleh karenanya seorang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kata Ibnu Uyainah kekurangan yang ada pada dirinya menghalangi dia untuk berdoa. Jangan sekali-sekali, itu tipuan iblis. Kamu pendosa gimana Allah mau kabulkan? Ngapain berdoa sama Allah? Ini semua tipuan iblis. Kita bilang, kamu aja iblis, doamu dikabulkan, apalagi kita. Kalau iblis bilang gitu, kamu banyak dosa, nggak mungkin dikabulkan. Kamu iblis, kamu aja berdoa di Allah kabulkan, apalagi kita. Jadi kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, iblis aja doanya dikabulkan. Kaum musyrikin Arab juga doanya dikabulkan. Juga dikabulkan. Ini faedah dari hadis ini. Yang kedua, tadi faedah yang sudah kita sebut tadi, serius dalam berdoa. Kata para ulama dengan al-ilha, merengek-rengek, ya. Kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liya'zim wa liyu'adzim raghbah, liya'zim wa liyu'adzim raghbah. Yaitu dia serius, liya'zim itu dia tekad kuat, dan dia hendaknya liyu'adzim raghbah, yaitu dia besarkan keinginannya, ya. Besarkan keinginannya.
Karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terserah Allah kabulkan atau tidak. Tapi ini bab yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Bab kedua, babun terkait dengan adab juga. Babun yustajabu lil abdi malam ya'jal. Bab bahwasanya doa seorang hamba akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, selama dia tidak tergesa-gesa. Ini adab doa lagi. Bab berikutnya tentang adab lagi, bab ke-22 tentang adab. Ini sudah bab dikabulkan bagi hamba jika tidak tergesa-gesa. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata rahimahullah taala, Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari, ya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibni Shihab an Abi Ubaid maula Ibni Azhar an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya tidak tergesa-gesa? Yaqulu da'autu falam yustajab li, aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Dia mengatakan aku sudah berdoa namun aku tidak dikabulkan. Akhirnya dia tidak berdoa. Akhirnya tidak berdoa. Ya. Taib. Dalam sebuah hadis, ya, kita tahu bahwasanya hadis menunjukkan doa pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Jika tidak mengandung dosa, jika isi doanya tidak mengandung dosa dan qati'atir rahim, dan memutuskan silaturahmi, pasti dikabulkan. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdas tsalas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang di situ tidak mengandung dosa. Pertama, tidak mengandung dosa, dan tidak mengandung memutuskan silaturahmi. Artinya dia mendoakan keburukan, doanya maksudnya untuk berdosa. Mudahkan saya misalnya untuk minum khamar, mudahkan saya untuk pergi bermaksiat, namanya isinya dosa. Atau dia mendoakan, ya Allah, biarkanlah saya terpisah dari kakak saya, adik saya. Ini isinya pemutusan silaturahmi. Ya, tapi kalau doanya tidak ada mengandung dosa dan tidak silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahu Allahu biha ihdas tsalas. Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga. Doa pasti dikabulkan dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, an yu'ajjila lahu ya fid dunya, Allah kabulkan di dunia. Allah kabulkan di dunia. Kemudian yang kedua, ayaddakhir lahu, Allah tunda di akhirat. Tunda pengabulannya. Di surga, di akhirat. Yang ketiga, Allah palingkan dari dia, Allah palingkan, ada tisu kan? Allah palingkan darinya keburukan yang semisal apa yang diminta. Ini gambarannya. Misalnya kalau dia minta, ya Allah berikanlah aku rezeki 100 juta misalnya, saya ingin modal untuk berdagang misalnya. Dia minta 100 juta. Ternyata Allah tidak kabulkan, tapi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain, yaitu dia dihindarkan dari kerugian 100 juta. Dia dagang kemudian dihindarkan dari kerugian 100 juta. Ini di antara makna
Jadi dia misalnya dia berdoa, saya minta rezeki 100 juta, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari kerugian 100 juta. Ini makna dipalingkan dari keburukan semisal apa yang dia minta. Nah, Allah kabulkan bagi dia di dunia ini ada dua cara. Pertama langsung atau cepat. Yang kedua ditunda, tidak langsung. Tidak langsung. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang sedang kita bahas, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, dikabulkan salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa, terkait dengan ini dikabulkan di dunia. Terkait dikabulkan di dunia. Karena kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Namun kalau dia tergesa-gesa, Allah tidak kabulkan di dunia. Nah, di antara perkataan yang menarik, ya, berkata Ad-Dawudi, saya bacakan, dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa qala Ad-Dawudi, hukum asalnya hadis tersebut tidak dikabulkan, dikabulkan bagi hamba yang tidak tergesa-gesa. Oleh tergesa-gesa dia mengatakan da'autu wa lam tustajab li, aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan, maka orang ini akan terhalangi dari pengkabulan di dunia. Dia tidak dikabulkan. Ini hukum asal, tidak dikabulkan. Adapun yang ini di akhirat, dia selama dia berdoa dia akan dapat pahala dan dia akan dapat ganjaran di akhirat atau dipalingkan dari keburukan. Namun jika dia tergesa-gesa, pengkabulan di dunia bisa jadi tidak terjadi. Bahkan kata Ad-Dawudi rahimahullahu taala, saya bacakan, yukhsha ala man khalafa wa qala wa qad da'awtu falam yustajab li an yuhramal ijabah wa ma maqamaha min ad-dikhar wa takfir. Kata beliau dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dikhawatirkan orang yang mengucapkan aku sudah berdoa tidak dikabulkan, sudah tidak dikabulkan, dia bukan hanya tidak dikabulkan di dunia, bahkan dia tidak dikabulkan juga di akhirat, dan bahkan juga dia tidak dipalingkan dari keburukan. Tidak dikabulkan secara total. Maka saya katakan hukum asal dia tidak kabulkan di dunia, tapi dikhawatirkan kalau dia ngomong seperti itu, dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Tidak dikabulkan di dunia dan juga tidak dikabulkan di akhirat. Ya, ini yang dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan. Dan subhanallah, betapa sering kita berdoa, kita dikabulkan tapi dengan bentuk ditunda, tidak langsung. Ini ada maslahat. Maslahat yang tidak kita ketahui. Tapi kita sabar aja, ya. Artinya kita mengalami sendiri, kita berdoa, ternyata dikabulkan tak berapa tahun lagi. Terkadang kita berhenti, ya. Mungkin kita serasa sudah cukup, kita berhenti, namun kita tidak mengucapkan saya sudah doa tidak dikabulkan, enggak. Tapi kita tiba tahu Allah kabulkan di waktu yang lain. Kita enggak. Tapi kita pernah berdoa, mungkin lagi pas umrah kita berdoa, sudah kita enggak, kita doa sekali aja. Tapi kita yakin ketika berdoa, nanti dikabulkannya entah berapa bulan lagi, entah berapa tahun lagi. Nah, ada maslahat yang tidak kita ketahui. Bisa jadi maslahat tersebut Allah ingin, bisa jadi Allah ingin kita banyak doa. Karena berdoa itu ibadah. Karena berdoa itu adalah ibadah, ya. Apa kata sebagian salaf? La ana ashaddu khasyatan an uhramad du'a min an uhramal ijabah. Ya, kata sebagian salaf, saya lebih berat bagi saya kalau saya dijadikan tidak berdoa daripada tidak dikabulkan. Artinya mending saya suka berdoa meskipun tidak dikabulkan. Tidak mengapa. Saya lebih khawatir saya tidak berdoa daripada kekhawatiran saya tidak dikabulkan. Karena kalau saya sudah tidak berdoa, berarti saya tidak melakukan kebaikan. Karena doa adalah ibadah yang paling agung. Ini perkataan salaf yang indah, saya ulangi. Dia berkata, la ana asyaddu khasyatan an uhramad du'a min an uhramal ijabah. Aku lebih berat bagiku kalau aku terhalangi dari berdoa daripada aku terhalangi dari pengkabulan. Samanya orang kalau berdoa tidak dikabulkan tidak menyenangkan, tapi kata dia memang tidak menyenangkan kalau berdoa tidak dikabulkan, tapi lebih tidak menyenangkan kalau saya tidak berdoa. Ya. Maksud saya, ketika Allah tidak mengabulkan, Allah ingin kita banyak doa. Karena ketika kita berdoa kita dapat pahala banyak, berdoa. Ini bisa jadi maslahatnya demikian. Yang kedua, bisa jadi Allah pilih waktu yang pas untuk pengkabulan. Kita nggak tahu, ya. Ini
Dikabulkan tapi tertunda. Ya mungkin kalau dikabulkan sekarang mungkin kamu sombong, mungkin kamu angkuh, mungkin kamu lupa, mungkin ada masalah yang besar yang tidak kamu tahu. Allah tunda saja. Ya, Allah tunda saja. Dari sini jangan sekali-sekali kalau kita berdoa kita bilang, saya sudah berdoa Allah belum kabulkan. Saya berdoa Allah tidak kabulkan. Jangan, enggak usah ngomong. Alhamdulillah saya sudah berdoa. Ya. Alhamdulillah saya sudah berdoa. Jangan bilang tidak dikabulkan bagiku. Jangan, ini tidak sopan. Rasulullah larang ya. Jadi karena ditafsirkan yustajabu li ahdikum malam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Sungguhnya doa salah seorang akan dikabulkan selama dia tidak berkata saya sudah berdoa dan tidak dikabulkan. Nah ini kadang-kadang kita ngobrol, "Oh, udah berdoa belum?" Sudah. Tidak dikabulkan, bilang aja ada saatnya. Ya, atau belum dikabulkan. Jangan bilang, saya sudah doa-doa enggak dikabul-kabulin. Nah, ini enggak sopan. Jangan bilang, saya sudah berdoa tidak dikabulin. Ini enggak benar. Karena itu perkataan kita, saya sudah berdoa tidak dikabulkan, itu sebab tidak dikabulkan. Tapi kita boleh dengan kata-kata yang kita bilang, saya sudah berdoa belum. Ada saatnya. Ada saatnya. Ada saatnya. Ya, sehingga kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita berkata saya sudah berdoa dan tidak dikabulkan. Ini sebab tidak dikabulkan. Taib, ini pembahasan. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah membawakan satu faedah. Dia mengatakan adab-adab doa yang lain. Pada pengajian kita kali ini, kita belajar dua adab. Adab pertama adalah kalau berdoa serius, jangan komentar, ya Allah kalau kau mau kabulkan, kalau enggak apa-apa. Jangan. Yang kedua, kalau ketika berdoa jangan bilang saya sudah berdoa tidak dikabulkan. Jangan. Tidak usah ngomong gitu. Kita bilang ada saatnya. Belum, Allah lebih tahu kemaslahatan. Kita tetap husnudzon, beradab ketika berbicara. Karena kalau kita bilang saya sudah berdoa tidak dikabulkan, itu sebab tidak dikabulkan. Kemudian di antara adab-adab yang lain ya, Ibnu Hajar mengatakan ya, fayam bagilil mu'min alla yatruka talab min rabbih. Di antara adab doa diulang-ulang. Ini di antara adab. Hadis ini menunjukkan hendaknya doa diulang-ulang. Enggak dikabulkan sekarang doa lagi, dengan sekarang doa lagi, enggak ada masalah. Fa innahu muta'abbidun bid-du'a kama huwa muta'abbid bitaslim wa tafwid. Selama dia berdoa, dia sedang beribadah. Dan dia sekaligus berdoa, dia beribadah dengan berdoa dan dia beribadah sekaligus dengan memasrahkan kepada Allah. Jadi jangan dia tinggalkan hal tersebut. Ya, saya ulangi, fayam bagil mu'min alla yatruka talaba min rabbih fa innahu muta'abbidun bid-du'a kama huwa muta'abbidun bitaslim wa tafwid. Hendaknya seorang tidak meninggalkan doa, dia terus berdoa, minta kepada Allah. Sebagaimana dia merasa beribadah ketika berdoa, demikian juga dia beribadah dengan menyerahkan urusan kepada Allah. Menyerahkan pengkabulan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang lain, wa min jumlati adabid doa, kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara adab-adab doa, taharril awqatil fadilah kas-sujudi wa indal adzan. Seperti pilihlah waktu-waktu yang mulia untuk berdoa, seperti ketika sujud dan ketika adzan. Wa minha taqdimul wudu was salat. Hendaknya sebelumnya wudu dan salat dulu baru kemudian berdoa. Wastiqbalil qiblah. Ya. Di antaranya wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Raful yadain, dan mengangkat kedua tangan. Wa taqdimut taubah, bertaubat sebelum berdoa. Rabbi ghufirli, seperti doanya Nabi Sulaiman, Rabbi ghufirli wa habli, dan anugerahkan wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Anugerahkanlah aku kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Bertobat dulu. Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi di antara adab doa bertobat terlebih dahulu. Wal i'tiraf bidzam, mengakui dosa ya yang kita lakukan. Ini di antara adab agar doa kita dikabulkan. Wal ikhlas, berdoa bukan untuk riya. Yang saya berdoa kemudian di shooting, berdoa untuk ini, berdoa untuk umat, berdoa untuk negara, tapi dia riya, jangan. Atau pergi ke mendoakan suatu kaum, mendoakan, jangan riya. Doa adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk gagah-gagahan, riya anda. Kemudian waftitahuhu bil hamdi was sana was salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam was sual bil asma'i wal husna. Doa dibuka dengan memuji Allah, menyanjungnya, bersalawat kepada Nabi dan meminta kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-nama yang indah. Wa aktsaru adillati dzalik dzukirat fi hadzal kitab. Wa aktsaru, dan dalilnya telah disebut dalam buku ini. Ini di antara adab-adab dalam doa. Baik. Kita lanjutkan adab doa berikutnya. Bab raf'il aidi fi doa. Bab tentang mengangkat
tangan ketika berdoa. Ini sudah. Mengangkat tangan ketika berdoa. Baik, ini di antara adab doa. Hukum asal, perhatikan hukum asal dalam berdoa. Adalah mengangkat kedua tangan. Dalilnya, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah hayyin sittir yastahyi min abdihi idza rafa yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran. Allah malu ya jika hambanya mengangkat kedua tangan kepadanya, lalu Allah balikan kosong. Hadis, Inna Allah hayyin sittir yastahyi min abdihi, sungguhnya Allah malu, yastahyi min abdihi, Allah malu dari hambanya, idza rafa'a ilaihi yadayhi, jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya, kepada Allah. Di antara dalil bahwasanya Allah di atas. Karena Nabi mengatakan Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, ya, fa yaradduhuma sifran. Kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. An yaruddahuma sifran. Jadi dalil yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan kisah seorang yang berdoa, seorang musafir yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Kata Nabi SAW, yamudu yadai ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Yamudu yadai ila sama. Tangannya ke langit. Ini menunjukkan bahwasanya adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kondisi mengangkat tangan ibarat kondisi pengemis, peminta-minta, ibarat kondisi peminta-minta. Itu kondisi merendah. Dan kita tahu namanya berdoa dianjurkan untuk merendahkan diri. Merendah dengan hati, merendah dengan fisik. Dengan hati kita tunduk, dengan fisik di antaranya kita mengangkat kedua tangan. Ya, merendah ya. Hati dan fisik. Di antara kendaraan fisik adalah dengan mengangkat kedua tangan. Ini hukum asal. Namun apakah semua doa harus angkat tangan? Ada pembahasan setelah ini. Baik. Kita sebutkan dalil-dalil yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang Nabi mengangkat kedua tangannya. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, berkata Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya, jelas. Wa ra'aitu bayadha ibtaihi, dan aku melihat putih kedua ketiak Nabi, bayadha ibtaihi. Jadi Rasulullah sallallahu dahulu para sahabat sering pakai rida, selendang. Ya, kemana-mana mereka selendang, kalau mereka angkat tangan maka akan kelihatan ketiak mereka. Dan di sini Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku melihat putih kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis berikutnya atau perkataan sahabat, hadis berikutnya waqala Ibnu Umar, ya. Waqala Ibnu Umar, rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi yaqul. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada Engkau dari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Aku berlepas diri dari perbuatan Khalid bin Walid. Ini kisah tentang hadis ini, tentang ketika Rasulullah SAW pernah mengirim Khalid bin Walid sebagai dalam suatu pasukan Sariyah, dan Khalid bin Walid sebagai pemimpinnya kepada suatu kabilah, kalau nggak salah kabilah
Jazimah ya, kalau nggak salah. Iya. Kemudian kemudian eh, ya kabilah Jazimah dari Bani Jazimah. Kemudian ternyata ketika Khalid ketemu mereka, mereka mengatakan soba'na soba'na. Mereka tidak walam yuhsinu an yaqulu aslamna. Mereka tidak mengatakan aslamna, kami masuk Islam. Tapi mereka ngomong soba'na soba'na. Kami sobe. Mereka menyangka kalau masuk Islam mengucapkan soba'na. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dituduh oleh orang-orang musyrikin dengan sobe. Sobe itu artinya seorang keluar dari adat kebiasaan kaumnya. Karena Nabi gencar dituduh sebagai sobe, maka mereka ketika ditanya, mereka bilang sobakna. Maksudnya kami sudah masuk Islam. Khalid bin Walid salah paham. Maka Khalid bin Walid membunuh mereka. Dan sebagian dibunuh dan sebagian dijadikan tawanan, kemudian diserahkan kepada pasukan Khalid bin Walid. Di antara pasukannya ada Ibnu Umar. Kata Khalid, bunuh tawanan kalian. Karena mereka mengatakan sobakna. Mereka tidak masuk Islam. Maka Ibnu Umar bilang, tunggu dulu. Ibnu Umar akhirnya bilang, jangan dulu bunuh. Kita tanya dulu sama Nabi. Karena mereka tidak mengucapkan aslamna. Ditanya kepada Nabi, maka Nabi pun marah. Ya. Khalid bin Walid salah. Karena mereka bermaksud mengucapkan soba'na, maksudnya aslamna. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Dan berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau. Berlepas diri perbuatan Khalid bin Walid kepada engkau. Ditafsir oleh para ulama, yaitu maksudnya aku berlepas diri dari perbuatan Khalid. Dan aku minta uzur kepada engkau, ya Allah, atas perbuatan Khalid bin Walid. Di sini Khalid bin Walid salah, tapi Rasul tidak berlepas diri dari orangnya, tapi Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatannya. Karena Khalid bin Walid adalah pedang Allah. Artinya dia punya kesalahan. Kesalahannya berlepas diri, orangnya belum tentu. Makanya Rasulullah mengatakan, Inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Aku berlepas diri kepada engkau, ya Allah, dari perbuatan Khalid yang salah. Intinya dalam hadis ini Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan banyak dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ya. Banyak sekali hadisnya ya. Saya bacakan sebagian. Ketika istisqa Rasulullah SAW berdoa, saya mengangkat kedua tangannya. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai atau apa namanya? Punggung tangannya sampai ke arah langit. Rasulullah ketika istisqa, Rasulullah mengangkat berdoa sampai punggung tangannya ke arah langit. Istisqa itu doa minta hujan. Nah ini disebut dalam riwayat punggung tangan Nabi ke arah langit, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya begini, Rasulullah saking mengatakan begini, sampai punggungnya ke arah langit, berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan maksudnya begini, saking di antara cara berdoa begini, ketika istisqa. Allah untuk saya lebih cenderung begini, saya cenderung begini. Ya. Jadi mereka menafsirkan sampai punggung tangan Nabi ke arah langit, ada yang mengatakan begini, ya, ada yang mengatakan begini, ya, karena mengangkat tangan, tapi saking angkatnya kelihatan punggungnya ke arah langit. Di antara dalil bahwasanya Nabi yang angkat tangan. Kemudian juga dalam hadis dari hadis Abu Hurairah, qadimat Tufail bin Amr ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tufail bin Amr ad-Dausi datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Dausan asad." Ya Rasulullah, sungguhnya suku Daus asad, membangkang. Fadullah 'alaiha. Ya Allah, berdoalah, ya Rasulullah, berdoalah agar membinasakan mereka. Fastaqbalal kiblata. Maka Rasulullah SAW pun menghadap kiblat, rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Rasulullah SAW belok menghadap kiblat, Rasulullah kedua tangannya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus. Dan mungkin Rasulullah SAW pernah kisah seorang lelaki yang dia sakit, kemudian dia sempat memotong-motong jarinya supaya mengurangi sakitnya. Tidak bermaksud bunuh diri, tapi dia potong jarinya, dia berharap berkurang sakitnya. Ternyata darahnya habis, kemudian dia meninggal dunia. Maka dilihat oleh seorang sahabat dalam mimpi. Dia orang ini di surga. Di surga dalam mimpinya, sahabatnya lihat dia di surga. Tapi dia menutup tangannya. Maka sahabat itu bertanya, kenapa? Kenapa tanganmu kau tutup? Sungguhnya Allah tidak akan mengembalikan tanganku yang telah aku rusak sendiri. Maka sahabat ini pun cerita sama Nabi. Maka Nabi pun mendoakan orang ini yang telah memotong jarinya dalam rangka bukan untuk bunuh diri, tapi dalam rangka untuk
sembuh, ternyata malah dia meninggal, maka Nabi berdoa, ya, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah kedua tangannya, wa rafa' yadaihi. Rasulullah angkat kedua tangannya. Rasulullah angkat kedua tangannya. Demikian juga ya banyak hadis-hadis rafa' yadaihi Rasulullah sallallahu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Di antaranya ketika di Arafah, kata Usamah, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Aku dibonceng oleh Nabi di padang Arafah. Farafa yadihi yadu, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa di atas onta. Rasulullah SAW berdoa. Famalat bihi naqatuhu fasaqata khitamuha. Maka onta Nabi goyang sampai akhirnya tali pegangan onta Nabi jatuh, maka Nabi pun ambil. Fatanawalahu biyadihi wa huwa rafi'un yadil ukhra. Maka Rasulullah ambil dengan tangan kiri dan tangan kanannya masih terus mengangkat berdoa. Tidak berhenti berdoa, ngambil tali kekang onta dan tangannya terus mengangkat. Diangkat. Ini riwayat Nasai dan sanadnya jayyid. Dan hadis-hadis tentang Rasulullah angkat tangan sangat banyak. Baik. Jadi kita kembali, hukum asal adalah berdoa angkat tangan. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan setelah diteliti hadis-hadis tentang angkat tangan, ternyata ada beberapa kondisi-kondisi terkait mengangkat tangan ketika berdoa. Kita tuliskan ini. Ini sudah. Kondisi ini terkait mengangkat tangan ketika berdoa. Yang pertama, kondisi-kondisi di mana disebutkan Nabi angkat tangan sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi banyak ya. Ya. Banyak sekali hadis-hadisnya telah lalu, seperti salat istisqa ketika ya, dan lain-lainnya. Dan lain-lain telah lalu hadisnya. Lalu penyebutannya. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, yang dilarang angkat tangan. Dilarang angkat tangan. Angkat tangan ketika berdoa. Itu kapan? Ketika khatib Jumat, ketika berdoa dalam khutbahnya. Makanya tidak perlu angkat tangan. Tidak perlu angkat tangan. Kenapa? Karena sebagian sahabat mengingkari, ya. Seperti dalam kisah ketika Umarah bin Ruwaibah melihat Bishr bin Marwan ketika sedang berkhutbah, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa ketika sedang khutbah. Maka dia mengingkari perbuatan Bishr bin Marwan. Sahabat ini berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala hadza yushiru bis sababah." Dan Rasulullah ketika berkhutbah di mimbar tidak pernah berdoa kecuali begini. Hanya sekedar berisyarat. Dan tentu sahabat ini sudah melihat Nabi berkhutbah berulang-ulang, mungkin tiap Jumat lihat Nabi khutbah. Artinya sering lihat Nabi khutbah. Kalau Nabi khutbah selalu begini. Jadi ketika ada Bishr bin Marwan berdoa begini, dia ingkar, ini enggak benar ini. Dia enggak benar karena Nabi kalau ketika khutbah tidak melebihi seperti ini, hanya memberi isyarat dengan telunjuknya. Jadi oleh karenanya khatib ketika sedang berdoa dalam khutbahnya tidak perlu angkat tangan karena menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat melarang hal tersebut. Mereka lebih tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup berdoa dengan menunjukkan jari telunjuk. Baik, kemudian kondisi yang ketiga, yang zahirnya tidak angkat tangan, yang zahirnya tidak angkat tangan. Ya, zahirnya ya hampir yakin tidak angkat tangan. Itu hampir yakin tidak angkat tangan. Tapi kita tidak memastikan karena tidak ada nasnya. Seperti apa? Seperti ketika berdoa dalam sujud. Doa dalam sujud. Ini sepertinya tidak mungkin angkat tangan. Rasulullah tidak doa kemudian enggak ada. Rasulullah berdoa begini dalam sujud ya.
Doa ketika misalnya ketika tasyahud, ketika istiftah, doa istiftah. Dan banyak Rasulullah SAW tidak angkat tangan. Angkat tangan ketika kunut ya. Ketika kunut. Ini seperti salat istisqa, angkat tangan ketika kunut. Di antaranya khotib Jumat ketika istisqa. Jumat ketika berdoa minta hujan. Itu juga angkat tangan. Ketika dalam hadis Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul, ud'ullah an yughithana." Ya Rasulullah, binatang-binatang sudah mati, jalan-jalan sudah terputus, kami tidak bisa bersafar karena hewan-hewan pada tunggangan pada mati. Berdoalah agar Allah turunkan hujan bagi kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan angkat kedua tangannya. Dia khutbah Jumat. Nah, tapi dia tidak tunjuk karena ini sedang minta hujan. Makanya kalau kita khotib-khotib di Masjid Nabawi, kalau mereka pas doa minta hujan, mereka angkat tangan. Tapi kalau mereka khutbah lagi doa tidak minta hujan, doa biasa, cuma paling menunjukkan jari. Tapi ketika minta hujan, mereka angkat kedua tangan. Pas minta hujan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allah turunkan hujan kepada kami. Allahumma aghithna. Ya. Ya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau khotib Jumat berdoa angkat minta hujan, maka angkat kedua tangan. Nah, ada kondisi-kondisi yang zahirnya tidak angkat tangan, ya, seperti tadi. Dan kondisi-kondisi lain seperti karena kalau ada angkat tangan pasti diriwayatkan. Karena jika Nabi angkat tangan, sallallahu alaihi wasallam angkat tangan, kemungkinan besar ada riwayat. Ada riwayat. Seperti apa? Seperti misalnya zikir pagi petang. Isinya doa-doa banyak, tapi tidak disebutkan Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika zikir pagi petang. Seperti masuk rumah, keluar rumah. Kalau memang angkat tangan mungkin diriwayat. Seperti masuk masjid, keluar masjid. Zikir-zikir itu isinya doa. Isinya doa-doa semua itu. Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya. Allah minas'aluka min fadlik. Ini semua doa-doa. Ya. Allah min a'udzubika min adzil a'udzal a'uzil a'uzal. Ini semua doa, tapi tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan. Seperti mungkin doa setelah keluar dari toilet, ghufranaka ya Allah ampunanmu. Tidak disebutkan juga. Maka zahirnya doa-doa seperti itu, seperti zikir-zikir tersebut tidak mengangkat tangan. Adapun yang keempat, yang zahirnya yang tidak yang apa namanya? Yang tidak diketahui atau 50-50 angkat tangan atau tidak enggak tahu, yang tidak jelas, maka hukum asal angkat tangan. Hukum asal angkat tangan. Contoh saya Utsaimin menyebutkan seperti dalam ketika kita menguburkan mayat. Bukankah Rasulullah SAW berkata istaghfiru li akhikum. Ya, is'alullaha lahu tsabat fa innahu yus'al. Nabi mohon ampunan buat saudara kalian. Mohon kepada Allah agar diberi kekuatan, sungguh dia sedang ditanya misalnya. Maka bolehkah kita angkat tangan? Zahirnya iya, karena dalam hadis banyak tadi ketika Rasulullah ada yang minta doa, Rasulullah angkat tangan. Ya Rasulullah doakanlah Daus, Allahumma hdi Dausan. Ya Rasulullah ada saya lihat dalam mimpi, ya Allah ampunilah. Rasulullah angkat tangan selalu begitu. Jadi hukum asal angkat tangan ketika berdoa termasuk mendoakan saudara kita. Jadi kalau misalnya kita setelah menguburkan mayat, kita doakan mayat angkat tangan. Doa masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saya menyebutkan seperti ketika habis azan kita dianjurkan untuk berdoa. Dalil 50-50 tidak menunjukkan Rasulullah tidak angkat tangan dan juga tidak dalil bahwasanya Rasulullah angkat tangan. Kita kembali hukum asal angkat tangan ketika berdoa setelah azan misalnya. Ya, ini semua tentang sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Ya. Baik. Bab berikutnya atau sudah dulu? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Nanti kita lanjutkan insyaallah. Sudah cukup, nanti lanjutkan lagi insyaallah, sudah mau jam 9 dan malam. Baik, demikian ikhwan dan akhwat, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Masih ada doa yang tersisa, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain باذنillah taala. Mungkin Kamis depannya lagi. Kamis depan mungkin saya safar, Kamis depannya lagi. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah ya Ustaz.
Ya, Ustaz. Insyaallah banyak yang tadi Ustaz sampaikan. Ada beberapa pertanyaan izin ya, Ustaz ya. Ya, Yang pertama silakan. dari Ukhti Ira. Apakah berdoa di antara adzan dan iqomah boleh dilakukan dalam artian 1 jam setelah adzan, Ustaz? Jadi mungkin sholatnya agak berbeda dengan ini kebetulan Ahwat, Ustaz. Jadi dari Hmm. adzan beliau masuk untuk sholat dan iqomahnya itu jedanya jauh. Apakah dalam pengertian ini masih masuk waktu mustajab untuk yang bersangkutan, Ustaz? Dalam Rasulullah SAW berdoa dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW, Inna doa la yuraddu bainal adhan wal iqamah fadu'u. Sungguhnya azan tidak tertolak antara azan dan iqamat, maka berdoalah. Jika memang azan dan iqamatnya jaraknya jauh, saya juga nggak tahu itu bagaimana. Apa mungkin ada sesuatu ya? Kalau jaraknya jauh tidak mengapa. Tapi biasanya azan dan iqamat tidak bisa 1 jam. Biasanya Ah, maksimal 15 menit, 20 menit, setengah jam kalau azan subuh. Seperti ya. di Arab Saudi sering azan subuh jaraknya setengah jam ya. Tapi seandainya kita ternyata memang di suatu masjid atau suatu daerah antara adzan iqamah 1 jam, maka nggak ada masalah karena masuk dalam keumuman hadis. Sesungguhnya antara adzan dan iqamat adalah waktu yang berkah, seorang baca Quran, seorang menunggu iqamat, di antaranya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, Ustaz. Misalkan kalau dalam kasusnya safar pada saat kita datang, akhirnya waktu masuk sholat, azan, dan kita masih melanjut sampai ketemu di azan masjid berikutnya, dan rombongan ini akhirnya sholat, dan itu kan dimulai dengan iqomah, Ustaz. Itu masih masuk nggak, Ustaz, sambil Oh menunggu? enggak, itu di luar. Dia kan Berbeda maksudnya kan ya, iqamah Ustaz ya? sendiri, iqamah ya Ya, berdua sendiri kan. artinya ya, keumuman hadis ini adalah pada saat di Jadi tempat yang normal di mukim, masjid, yang di normal tempat ketika di mukim ya, masjid Ustaz ya? ya. Iya. Iya, iya, Ustaz. Syukur, Ada di Ustaz. situ ada waktu menunggu untuk iqamat, di situ waktu yang berkah, berdoa, seorang membaca Quran, seorang berzikir, dia seperti sedang sholat. Allah alam bisawab. Ya, jazakallah, Ustaz. Mudah-mudahan sahabat Ira bisa paham. Dari sahabat dan guru saya nih, Ustaz, yang biasa menemani Ustaz juga. Izin bertanya, Ustaz, terkait dengan bahasan yang pertama tentang tetap kita berprasangka baik terhadap Allah dan tetap merengek dalam berdoa. Bagaimana kita memang dalam situasi yang bingung, ragu-ragu dalam doanya. Contoh kasusnya ada orang tua kita atau guru yang sudah sangat tua sepuh yang memang sudah sakit lama dan kondisinya juga mungkin sudah kronis dan sudah stadium akhir. Terus kita bingung apakah minta disembuhkan dengan kesembuhan sempurna atau kita serahkan kepada Allah, Ustaz. Dalam hal ini khawatir isi doanya justru malah jadi tidak pantas dalam hal ini, Ustaz. Afwan. Kita bisa berdoa apa namanya, ya Allah berikan yang terbaik baginya. Ya. Bisa berdoa begitu demikian, yang beri yang terbaik baginya. Kita tidak tahu yang terbaik bagi sang hamba. Kalau kita ada lihat kemungkinan sembuh, kita bisa berdoa, ya Allah sembuhkan dia dengan sembuhan yang Yang segera, yang sempurna. baik. Bisa ya, kita lihat apa namanya. Dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Kita pun berdoa misalnya kelihatannya sulit untuk sembuh, kita ya Allah sembuhkan, tidak aja. Kalau tidak sembuh kan enggak ada masalah. Iya, Allah tahu yang terbaik ya. Allah yang tahu yang terbaik. Insya Allah. Ya, Ustaz. Ya. Jadi yang paling asan mungkin berikan yang terbaik untuk dia yang Ya, dalam bisa juga konteksnya minta sembuh enggak apa-apa karena semua tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi Allah tahu yang lebih baik bagi hambanya. guru tersebut. Insya Allah. Ya, syukur, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Endro, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa khusus dalam menyembuhkan orang dengan gangguan kesehatan mental? Ya, Allah alam, saya tidak tahu ya, ada doa khusus tentang penyakit khusus seperti ini. Saya tidak. Tapi kita boleh berdoa dengan doa yang umum, berdoa agar disembuhkan dari penyakit yang tidak baik ya. Sebagaimana doa-doa bisa dilihat, doa-doa untuk berlindung dari penyakit-penyakit yang buruk atau kesembuhan dari penyakit-penyakit yang buruk. Adapun khusus untuk penyakit mental saya tidak tahu. Allah alam bisawab. ya, Ustaz. Ustaz dari Abu Said bertanya, pada saat kita kumpul bersama, ini mungkin terkait sama bahasan yang sebelumnya sih, Ustaz. Ada doa yang dilakukan, apakah dalam keluarga, warga, ataupun dalam acara tertentu yang akhirnya dipimpin dan doa bersama. Bukan zikir ya, Ustaz, tapi doa. Apakah kita boleh ikut mengangkat tangan untuk mengaminkannya, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Boleh nggak ada masalah. Itu bukan kebiasaan Nabi SAW, tapi boleh. Seorang angkat tangan, Rasulullah seperti Jibril ketika berdoa kata Jibril apa namanya, Qul amin, ucapkanlah amin. Maka kita mengaminkan orang yang berdoa itu boleh. Dan ketika dia berdoa kita ikut angkat tangan, ikut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh ya. Boleh, tidak jadi masalah. Ya, Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk ini dari Abu Sofiyah menyatakan, bagaimana kalau misalnya saat mau makan, Ustaz?
Apakah Rasulullah mengangkat doa tangan saat makan? Ada riwayat Ini apa? di antara yang tidak ada jelas, tidak dikatakan Nah, Rasulullah ya. angkat tangan dan tidak Rasulullah angkat tangan, tetapi zahirnya tidak ya. Karena makan itu perbuatan yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah SAW sebelum makan berdoa, mungkin akan diriwayatkan kepada kita ya. Karena itu kondisi yang sering terlihat, tetapi tidak ada yang meriwayatkan. Saya lebih cenderung kepada tidak mengangkat tangan. Lagi pula doanya Bismillah doang, tidak Iya, tidak bukan. tidak panjang-panjang. Bismillah ya. Dimudahkan. Ya, doa makan tidak disulit-sulitkan oleh Nabi. Udah Bismillah makan, artinya orang tidak butuh tertunda lama, lagi lapar Bismillah aja. Tidak ada ritual-ritual khusus ya. Ya, Seth. Ini ada 4 pertanyaan yang kebetulan sama serupa, Seth. Dalam sujud. Ini sebenarnya waktu 3 pertemuan yang lalu juga kita sempat bahas, Seth. Doa dalam sujud, saya gunakan bahasa Indonesia. Dan apakah boleh berdoa macam-macam dalam sujud itu? Doa untuk orang tua, doa orang untuk anak, hisab diringankan, dan yang lain dalam sujud itu, Seth. Apakah boleh dalam satu kali kita penuhi gitu, Seth? Fa amma sujud fasyahidu fid du'a wa qamna ustajaba lakum. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguh dalam doa. Sungguhnya mudah dikabulkan pada kalian ketika sedang sujud. Kalau kita sedang sholat, apalagi sholat sendiri, kita boleh berdoa sepuas-puasnya dalam sujud. Lain halnya kalau kita jadi makmum, maka kita Hmm. terikat dengan ritme imam. Allah alam bisawab. Ya, Seth. Tambahan saat ini dari sahabat kita Ikhwan, pada saat sholat Jumat, kan kita punya adab ataupun ada entah rukun atau apa yang disampaikan bahwa kita tidak boleh berucap apapun. Nah, dalam situasi imam membaca doa di akhir, apakah kita boleh mengaminkannya dengan lisan yang Ya, keras? boleh, tidak jadi masalah ya. Ini di antara pendapat yang mengatakan boleh kalau sang imam mengucapkan salawat kepada Nabi, kita bersolawat. Bukan maksudnya adalah kita mengucap perkataan yang tidak ada kaitannya dengan khutbah. Misalnya kita setegur orang, diam kamu. Ini atau kita itu. Nah. Tapi kalau imam kita mengaminkan. Kalau imam bersolawat kita bilang sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi masalah ya. Jadi untuk dalam situasi itu bukan masuk dalam larangan yang disampaikan ya, Ustaz Enggak ya? ada yang dimaksud ya. Oke. Karena disebutkan dengarkanlah. Ya, itu ucapan yang tidak mengganggu konsentrasi kita. Bahkan kita justru terbawa ya dengan konsentrasi tersebut ya karena kita sedang mengaminkan apa yang dia ucapkan. Ustaz Afwan, ini ada yang agak di luar tema, boleh nggak, Ustaz? Ini satu. Pertanyaan menyimpang. Eh, agak bukan menyimpang sih, Ustaz. Hanya agak Silakan. ya, Ustaz, izin ya, Ustaz. Jadi pertanyaan dari sahabat kita ini, Afwan permintaan, apa bisa mengadakan kajian tentang pokok-pokok akidah yang disepakati para sahabat Ahlussunnah seperti Allah salah, namun disertai dengan sanad yang sampai salah. Konsepnya tentang pemahaman salaf ini sebenarnya Semua membedakan antara sanad. buku-buku akidah salaf semua bersanad. Ambil aja buku Mm-mm. misalnya bersanad sampai kepada apa namanya kepada Nabi dan juga akidah sampai bersanad kepada para ulama salaf tersebut sampai kepada Imam Bukhari. Buku-bukunya ada sanadnya sampai Imam Bukhari memang demikian. Ya, akidah salaf semuanya bersanad. Lihat aja buku misalnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Al-Lalakai, di dalam juz pertama dia sebutkan akidah Imam Bukhari, akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah fulan, akidahnya ulama salaf. Kemudian disebutkan akidah salaf, disebutkan sanadnya sampai Imam Bukhari ya. Rahimahumullahu jami'an. Artinya dalam adab kita belajar selama itu ada sanad dan dalil yang sahih, adapun perbedaan yang huruf tidak perlu dipertentangkan ya, Ustaz ya. Asal rujukannya memang jelas ya, Ustaz. Kalau akidah tidak ada khilaf dalam masalah akidah Itu kita harus besar. langsung Ada dalam furu'ul akidah ya, tapi kalau usul akidah enggak ada khilaf. Yang keluar dari usul akidah jadi ahlul bid'ah. Beda dengan masalah fikih. Ya, Ustaz. Bisa kalau ya, Ustaz. Sudah, Ustaz, untuk dari pertanyaan mungkin Baik, yang demikian terkait. saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, Masya Allah, sahabat semua, Alhamdulillah sudah disampaikan beberapa yang pertanyaan yang terkait. Adapun ringkasan untuk kali ini adalah kita bicara tentang bab yang ke-22, adab dalam berdoa. Yang disampaikan pertama adalah keseriusan dalam meminta dalam berdoa, yaitu ada 3 sebab larangan berkata dalam doa, jika engkau berkehendak maka kabulkanlah doaku, ya Allah. Kenapa kata-kata ini tidak disarankan untuk kita sampaikan? Karena ada 3 sebab itu. Yang pertama, karena Allah tidak merasa harus atau terpaksa mengabulkan doa hambanya.
Dan yang kedua, seakan-akan permohonan hambanya ini adalah hal yang sulit atau besar bagi Allah. Padahal tidaklah demikian, karena Allah adalah Maha Pemberi dan tanpa batas. Yang ketiga, seakan-akan yang meminta atau yang berdoa itu kurang atau tidak butuh dengan pertolongan Allah. Padahal hanya satu yang dapat memberikan pertolongan, yaitu adalah Allah. Faedah dari hadis di atas adalah, satu, janganlah seorang berputus asa dari doa. Hendaklah dia tetap berdoa dengan penuh harapan meskipun kita punya banyak atau penuh dengan kesalahan dan dosa. Dan yang kedua adalah seriuslah dalam berdoa, besarkan keinginan kita dan lakukan dengan tekad yang kuat. Ini adalah yang disampaikan Ustadz tadi. Dan ada kutipan tadi adalah, seseorang hendaklah husnuzon kepada Allah bahwa Allah akan mendengar dan kabulkan doanya. Jangan sampai prasangkanya menghalang-halangi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah. Dan naudzubillah min dzalik, kalau misalnya lebih jauh lagi jatuh ke dalam kemaksiatan. Kenapa? Ada anekdot bahwa karena iblis dan kaum musyrikin saja dikabulkan doanya, apalagi kita. Bab yang berikutnya dalam adab dalam berdoa adalah dikabulkannya doa seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Dalam hal ini ada dua, doa seorang hamba pasti dikabulkan asalkan syaratnya tidak mengandung, satu, tidak mengandung dosa dalam doanya, dan yang kedua, doanya tidak memutus tali silaturahim. Dan dalam hal ini dikabulkan secara umum, kaidahnya dikabulkannya doa seorang hamba itu pasti akan dikabulkan, tetapi adalah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, ya insya Allah akan dikabulkan Allah di dunia, baik langsung atau segera, karena sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan apa yang kita inginkan pada saat itu, bismillah. Yang kedua, tidak langsung. Tetapi ini pasti ada maslahat yang tidak kita ketahui, masih gaib bagi kita, tapi insya Allah akan hadir hasilnya dan kita akan tahu maknanya nanti di akhir. Allah kenapa bisa jadi di antara dua ini? Yang pertama, Allah ingin kita banyak berdoa, karena pada hakikatnya berdoa adalah ibadah. Yang kedua, Allah memilih waktu yang tepat untuk pengabulannya, karena Allah yang lebih tahu apa yang baik bagi kita. Di balik Allah kabulkan di dunia, bisa jadi yang kedua, yaitu Allah tunda pengabulannya nanti di akhirat, atau yang ketiga, Allah palingkan darinya keburukan yang semisal dengan yang diminta. Tadi Ustadz minta, contohkan misalkan seseorang minta ada dana 100 juta misalkan. Allah tidak turunkan 100 juta, tetapi ternyata hutangnya dilunaskan dalam nilai yang serupa. Masya Allah. Jangan pernah berkata, saya sudah berdoa namun tidak dikabulkan, karena bisa jadi kata-kata inilah menjadi sebab tidak dikabulkannya sebuah doa. Hendaklah seseorang untuk tidak pernah berhenti untuk berdoa, karena berdoa adalah ibadah. Dan inilah ucapan salaf yang dikutip dari Ustadz tadi, aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tetapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Kenikmatan untuk terus berdoa adalah sebuah yang hidayah yang terus didapatkan dan lebih besar dibandingkan dikabulkan oleh sebuah doa. Tadi adab dalam berdoa yang berikutnya adalah berdoalah dengan mengangkat kedua tangan. Hukum asal untuk berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan. Artinya dalam hal ini ada 3 sebab yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama adalah Allah malu, dalam tanda petik, jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, lalu Allah mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, atau membalikkan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Banyak riwayat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, baik sampai ke langit, ke arah langit ataupun ke atas kepalanya, baik dalam diam maupun dalam safar. Tadi sampaikan sempat dalam saat menunggang unta sampai terlepas tali kekangnya, itu pun tetap dengan mengangkat tangan, baik dalam doa untuk dirinya sendiri ataupun doa untuk umatnya. Dan yang ketiga, kondisi mengangkat tangan ini ibarat kita sedang merendah, baik secara hati maupun fisik. Dan tadi yang terakhir adalah dari Ustadz, kalau misalnya kondisi terkait mengangkat doa, kondisi terkait mengangkat tangan ketika berdoa, yaitu yang pertama kondisi di mana disebutkan, jadi ada kondisi terkait yang tangannya diangkat. Yang pertama disebutkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya, ada langsung jelas sholat istisqa pada saat qunut dan khotib Jumat. Lalu yang kedua, situasi di mana dilarang angkat tangan ketika berdoa pada saat khotib Jumat, ketika berdoa dalam khutbahnya. Yang ketiga, yang zahirnya tidak angkat tangan, hampir yakin tidak pernah angkat tangan, doa dalam sujud, doa ketika tasyahud, doa pada saat sholat iftitah. Karena jika Nabi angkat tangan, kemungkinan besar itu sudah merupakan, pasti ada riwayatnya. Dan yang terakhir, yang tidak jelas apakah ada atau tidak dilakukannya. Nah, dalam hal ini pada saat kita temukan satu situasi yang tidak ada riwayat, hukum asalnya untuk mengangkat tangan. Tapi tadi sebagai satu contoh, Rasulullah tidak pernah kasih riwayat untuk
angkat tangan pada saat makan, doa menjelang makan, Ustadz berpendapat bahwa tidak perlu mengangkat tangan, apalagi doanya sangat pendek, hanya bismillah saja. Dan tadi disampaikan di akhir, di tengah-tengah sebenarnya adab dalam berdoa itu ada beberapa yang disebutkan. Berdoalah dengan dibuka dengan sholawat, berdoalah dengan bertawasul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, berdoalah dengan didahului dengan taubat, dan ya, itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Afwan untuk beberapa pertanyaan yang tidak kami sempat tanyakan ataupun kami sampaikan, dan semoga nanti kita dapat diberikan kesempatan yang lebih lanjut. Semua yang benar datangnya dari Allah, dan terima wasilahnya dari lisan apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda dan diskusi dari teman-teman semua. Adapun yang salah adalah kekurangan kami, kekurangan saya dari panitia, mohon dimaafkan, mohon didoakan agar kami dapat memperbaiki diri untuk kedepannya, dan agar kita semua dapat istiqomah dalam iman dan Islam. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan berikutnya, dan dalam hari yang sama, semoga sahabat semua diberikan nikmat waktu, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian ilmu ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.